Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik H. Oke, di sini kita akan mempersiapkan UTBK TPS bagian pengetahuan kuantitatif dengan kupas tuntas kitab numerik dari ACO bab 19 materi peluang, permutasi, dan kombinasi. Untuk kali ini adalah part keempat dari bab 19. Silahkan yang belum menyaksikan part 1, 2, dan 3 akan tonton terlebih dahulu bab 1, part 1, 2, dan 3. Oke, part 4 ini adalah part terakhir dari bab 19. Jadi kita akan bahas soal dari nomor 16 sampai 20. Nah, seperti sebelumnya, silahkan setelah soal muncul, silahkan Anda coba selama 105 detik per soal. Ya, silahkan Anda coba. Oke, mari kita bahas. Di sini Chelsea memiliki 5 bunga mawar dan 2 bunga melati. Nah, kita tulis melatinya ada 2, kemudian ada mawarnya ada 5. Ya, kita bisa tulis gini, mawar, terus ada mawar lagi. Gini ya. Nah, kemudian sebuah buket akan dibuat dari 3 buah bunga. Nah, satu buket itu dibuat dari 3 buah bunga. Nah, ada berapa jenis buket yang dapat dibentuk apabila harus ada satu bunga melati di buket tersebut. Nah, satu buket itu 3 bunga ya, 3 bunga. Buket ya, ini susah nulisnya, saya tulis buket saja ya. Nah, satu buket ini syaratnya ada satu bunga melati. Nah, jadi ini misal kita punya 3 kotak kosong untuk diisi masing-masing satu bunga. Nah, karena di sini yang diminta sudah ada satu bunga melati, jadi di sini udah kita kasih melati 1 gitu ya. Nah, berarti ini sudah keambil, ya kan? Jadi berapa banyak jenis buket yang mungkin? Nah, di sini kalau kita memilih untuk kotak ini itu ada 2 kemungkinan, mawar atau melati, ya kan? Mawar atau melati, ya kan? Nah, jadi kalau di sini kita punya kemungkinan kalau di sini melati atau mawar, ya kan? Nah, ketika melati udah dipilih, berarti di sini kan cuma ada kemungkinan mawar, ya kan? Nah, di sini kalau yang kedua kita milihnya mawar, berarti di sini ada kemungkinan melati atau mawar. Nah, jadi ada 3 kemungkinan, yaitu melati, mawar, kemudian melati, mawar, melati, kemudian bisa melati, mawar, ya kan? Nah, di sini kalau melati mawar sama melati mawar melati kan sama aja kan, karena satu buket itu sama jenisnya, yaitu sama-sama 2 melati sama 1 mawar. Yang kedua ini juga 2 melati 1 mawar, ya kan? Berarti yang baris 1 sama baris 2 itu keanggap hanya satu jenis ya, karena jenisnya ya 2 melati sama 1 mawar, berarti satu jenis. Nah, yang ini juga ada satu jenis. Jadi sebenarnya banyaknya jenisnya itu adalah 2. Tapi di sini kok tidak ada jawabannya. Nah, mungkin kalau di sini soalnya diberitahu bahwa tiap bunga melati itu beda dan tiap bunga mawar beda, itu hasilnya akan dipilihnya. Tapi di sini nggak dibilangi, kalau cuma dibilangi 2 melati sama 5 mawar, berarti kan harusnya melati ini sama melati ini kan sama aja, ya kan? Nah, jadi kalau melati 1 sama melati 2 sama aja ya, dan mawar 1, mawar 2, mawar 3, mawar 4, mawar 5 itu sama aja, jadi ya kita harusnya tuh jawabannya 2, tapi di sini nggak ada. Nah, coba gimana kalau kita anggap melati 1 sama melati 2 itu beda, dan mawar 1, mawar 2, mawar 3, mawar 4, mawar 5 itu beda. Nah, coba kita namain jadi melati 1,
melati 2, mawar 1, mawar 2, mawar 3, mawar 4, mawar 5. Nah, di sini sebenarnya kalau kita anggapnya beda gitu kan, berarti satu buket kan itu 3 bunga ya. Dan kita harus punya satu melati terlebih dahulu. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu kayak tadi ada satu melati 2 mawar, ada 2 melati sama 1 mawar ya kan, ada dua kemungkinan ini. Nah, kalau setiap kemungkinan ini itu tuh sama aja. Kalau satu melati itu kita memilih 2 melati dari memilih satu melati dari 2 melati, jadi pakai 2 kombinasi 1 karena kita milihnya bareng sekaligus jadi satu buket gitu, jadi pakai kombinasi ya. Terus dikali kita milih 2 mawar dari 5, berarti 5 kombinasi 2. Nah, yang sini kita sama, di sini kita memilih 2 melati dari 2 melati, berarti 2 kombinasi 2. Nah, kemudian kita pilih 1 mawar dari 5 mawar, itu berarti 5 kombinasi 1. Nah, kemudian kita jumlah. Coba kita hitung yang pertama. 2 kombinasi 1 kali 5 kombinasi 2. Itu kan kalau kita hitung berarti 2 faktorial per 1 faktorial 1 faktorial dikali 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial. Terus kita dapat ini 2, ini 5 itu 5 kali 4 kali 3 faktorial. Berarti ini bisa coret. Terus ini 2 10 dikali 2 berarti 20 ya kan. Nah, kemudian kita bisa yang kedua ini yang kemungkinan pertama. Terus kemungkinan yang kedua ini itu 2 kombinasi 2 dikali 5 kombinasi 1. 2 kombinasi 2 berarti 2 faktorial per 2 faktorial 0 faktorial yaitu 1 ya kan, dikali 5 faktorial per 1 faktorial 4 faktorial. Nah, di sini 5 faktorial bagi 4 faktorial itu 5 ya, karena 5 faktorial itu 5 kali 4 faktorial. Nah, berarti jawabannya adalah 5 yang kemungkinan kedua. Ini 1 nilainya. Jadi jumlahnya adalah jumlah 1 ditambah 2 itu adalah 20 ditambah 5. Nah, di sini kalau 25 itu ada jawabannya ya kan. Tapi seharusnya sih kalau di sini enggak diberitahu bunga melatinya berbeda, ya anggapannya sama, yaitu melati 1 sama melati 2 itu sama aja. Jadi cuma ada dua kemungkinan ini, yaitu 1 melati 2 mawar atau 2 melati 1 mawar. Nah, jadi harusnya jawabannya 2. Tapi karena nggak ada di pilihannya, ya kita anggap aja ini beda gitu. Ya gitu, berarti kita jawab aja 25, anggap aja beda gitu. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 17. Silahkan Anda coba dulu. Ya, mari kita bahas. Di sini ada berapa cara 5 orang dari 6 orang, 5 orang dari 6 orang diatur dalam suatu susunan meja bundar. Oke, berarti yang ada di meja bundar itu ada 5 orang ya. Nah, coba meja bundar kan gini. Nah, anggap aja ini meja bundar. Nah, diisi 5 orang, berarti anggap kursinya ada 5 ya. 1 2 3 4 5 gitu. Nah, di sini kalau kita ingat materi yang siklis itu, kalau kita menata n orang, n benda di suatu lingkaran, berarti banyaknya cara tuh n-1 faktorial. Nah, maksudnya gini, kalau ini ada 5 orang, berarti banyaknya cara kita menata 5 orang di meja bundar ini itu ada 5-1 faktorial, yaitu 4 faktorial. Nah, kenapa gitu? Karena ini kan misal ada 5 orang nih, ada A, B, C, D, E misal gitu ya. Oke, orang pertama misal A, orang pertama mau duduk dimanapun itu sama aja kan, karena sama-sama sebelah kanan dan kirinya kosong ya kan. Kalau misal A duduk dimanapun sama aja, jadi A itu banyaknya cara ada 1 kali ya, kita anggap aja A ditaruh sini. Nah, kemudian B, banyaknya cara B memilih tempat duduk itu ada 4, 1 2 3 4, yaitu bisa di kiri A, bisa di kiri 2
dari kirinya A, kemudian bisa aja 2 dari kanannya A, kemudian di kanannya A. Nah, itu berarti pilihannya ada 4. Nah, kemudian ketika B udah menduduki salah satu tempat, misal sembarang gitu, misal di sini. Nah, berarti C itu milih kursinya ada 3 kan, banyak cara dia memilih kursi 3. Nah, kemudian yang D kalau misal udah ada C gitu, kursinya kan tinggal 2, berarti dia cuma milih 2. Kemudian yang E itu milihnya, karena ini misal udah ada D, nah tinggal 1 kursi ya E milihnya 1. Jadi banyaknya cara itu perkaliannya yaitu ini 4 faktorial. Nah, gitu buktinya ya. Nah, terus apakah jawabannya hanya 4 faktorial? Tentunya tidak, karena di sini ada 5 orang yang diambil dari 6 orang. Jadi dari 6 orang itu kita pilih 5 orang untuk duduk di kursi bundar ini. Nah, kalau kita memilih 5 orang dari 6 orang, kita pakai apa? Pakai kombinasi, ya kan? Yaitu 6 kombinasi 5. Kenapa? Karena kita milih itu sekaligus, milih 5 sekaligus dari 6 orang. Jadi pakainya kombinasi, yaitu 6 faktorial per 1 faktorial 5 faktorial, ya kan? Nah, di sini sama aja 6 dikali 5 faktorial per 1 faktorial 5 faktorial. Jadi ini habis jadi 6. Nah, jadi setelah kita memilih 5 orang itu, kita akan taruh 5 orang di meja bundar itu. Jadi kita akan kali 4 faktorial. Jadi jawabannya adalah itu 4 faktorial dikali 6. Nah, itu berarti 4 faktorial itu 24 dikali 6 itu 144. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, sampai sini paham ya? Ya, kita akan lanjut ke soal nomor 18. Silahkan Anda coba, baru kita akan bahas. Oke, mari kita bahas. Di sini sebuah negara menginginkan seluruh pemilik kendaraan bermotornya untuk memiliki plat nomor. Nah, dimulai dari 2 huruf. Jadi yang 2 awal itu huruf. Kemudian yang dipilih dari 26 huruf alfabet, ya sama aja. Kemudian dipilih diikuti 4 angka di belakangnya. Jadi gini, ada 4 angka. Ini angka. Nah, yang dipilih dari 0 sampai 9. Ya, tentunya gitu. Nah, pengulangan dibolehkan. Contohnya GF3352. Nah, itu boleh. Nah, kemudian yang ditanya adalah perbandingan A sama B. Yang A itu banyaknya kemungkinan plat kendaraan unik dan B itu 6 juta. Nah, mungkin Anda berpikir bahwa A itu banyaknya tuh gini, cara mencarinya. Kan huruf itu kan ada 26. Jadi kita banyaknya cara memilih yang pertama itu ada 26. Kemudian untuk yang kedua itu kan kita boleh melakukan pengulangan ya, berarti tetap ada 26 cara, ya kan? Nah, kemudian untuk angka itu ada 0 sampai 9, berarti ada 10 angka kan. Kemudian yang berikutnya juga ada 10 karena boleh pengulangan, ini juga 10. Ini juga 10. Jadi kita dapatkan 26 kali 26 itu 676, terus ini nolnya ada 1 2 3 4, berarti diikuti 04. Jadi ini ada 6.760. Nah, kemudian Anda berpikir bahwa A lebih besar dari B. Tapi perhatikan di sini, A itu apa? Banyaknya kemungkinan plat kendaraan unik. Nah, unik di sini apa? Di sini nggak ada penjelasan apa itu unik. Nah, bisa aja menurut saya unik itu ketika angkanya prima semua, kayak 3352 itu prima. Nah, juga bisa aja menurut Anda unik itu yang genap semua. Mungkin menurut orang lain ada yang bilang unik itu ketika ganjil semua, atau unik itu ketika naik 1 2 3 4 gitu. Atau ada yang bilang lagi unik itu kalau hurufnya itu ada huruf vokal sama ada huruf konsonan. Nah, kan unik di sini kan enggak didefinisikan soal. Jadi informasi di soal itu kurang. Apa itu arti unik? Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi kita sebenarnya nggak perlu mikir hitung ini, kita udah tahu di sini unik belum dijelasin di soal. Jadi informasi yang diberikan tidak cukup untuk menjawab salah satu dari ketiga jawaban di atas, yaitu A, B, C itu ya informasinya belum cukup karena
kita nggak tahu unik tuh apa gitu. Nah, oke, kita akan lanjut ke soal nomor 19. Silahkan Anda coba, baru kita akan bahas. Ya, mari kita bahas. Sebuah grup berisi 12 orang yang belum saling mengenal bertemu di sebuah kelas. Berapa banyak salaman yang terjadi apabila setiap orang bersalaman tepat sekali dengan setiap orang yang lain? Oke, kita mikirnya gini. Bayangin, orang salaman tuh berapa orang? Orang salaman kan saling salaman itu kan 2 orang ya. 2 orang itu saling salaman. Nah, jadi sebenarnya di soal ini kita sama aja mengambil banyaknya cara kita mengambil 2 orang dari 12 orang. Ya kan? Karena kalau kita ngambil 2 orang itu kita suruh salaman, yaitu tepat sekali, ya kan? Nah, jadi sama aja kita banyaknya cara memilih 2 orang dari 12 orang. Berarti apa? 12 kombinasi 2, ya kan? Karena apa? Kita milihnya sekaligus, 2 orang sekaligus. Jadi 12 kombinasi 2, yaitu 12 faktorial per 2 faktorial, terus 12 min 2 faktorial berarti 10 faktorial. Nah, di sini kita dapat 12 itu kan 12 kali 11 kali 10 faktorial per 2 faktorial kali 10 faktorial. Nah, ini habis, kemudian 2 ini 6, berarti jawabannya adalah 66. Oke. Jadi yang C. Paham ya? Di sini kita mengambil 2 orang dari 12 orang untuk saling salaman. Jadi kita tahu banyaknya salaman itu ya sama aja banyaknya cara kita memilih 2 orang dari 12 orang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Silahkan Anda coba, baru kita akan bahas. Di sini sebuah poligon memiliki 12 titik sudut. 12 titik sudut. Oke, misal ini ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, di sini 12 gitu. Misalnya gitu ya. Poligon bebas ya. Nah, di sini ada berapa banyak diagonal yang dapat dibentuk dalam poligon tersebut? Oke, poligon kan ini berarti ada garisnya di setiap titik sudut. Gini, sama gini. Nah, yang ditanya adalah diagonal. Nah, coba perhatikan. Kalau kita ambil 2 titik, sembarang 2 titik, misal titik ini sama titik ini. Terus kita tarik garis. Set, ini kan jadi diagonal kan? Terus kita milih 2 titik sembarang lagi, misal ini sama ini. Set, ini jadi diagonal juga kan? Nah, kita cari 2 titik lagi sembarang, kita pilih lagi 2, ini sama ini. Nah, termasuk diagonal kan? Jadi sama aja kita memilih 2 titik dari 12 titik. Itu artinya apa? Seperti tadi, yaitu 12 kombinasi 2. Ya kan, karena kita milih 2 titik sekaligus, jadi pakai kombinasi, yaitu 12 faktorial per 2 faktorial dikali 10 faktorial. Nah, nomor 19 tadi 12 kombinasi 2 udah ketemu, yaitu berapa? 66 kan. Nah, tapi di sini ada tapinya nih. Kalau kita milih titik ini sama titik ini, apakah jadi diagonal? Ini malah jadi sisinya, ya kan? Begitu juga dengan titik ini sama titik ini, malah jadi sisinya. Nah, jadi kita harus kurangin banyaknya sisi, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini ada 12 titik, berarti kan ada 12 sisi. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya kan? Jadi kita harus kurangi dengan 12. Nah, jangan sampai terjebak kalau ada sisi yang kita hitung jadi diagonal. Jadi ini jawabannya adalah 54. Di jawabannya yang A. Oke, di sini paham ya? Oke, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.